Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 18 berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan perintah terakhirnya kepada jemaat di Korintus supaya mereka berjaga-jaga, berdiri teguh di dalam iman, saudara, bersikap sebagai laki-laki, tetap kuat dan melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga senantiasa? Saudara, itu berjaga-jaga bisa diartikan kita berhati-hati, bangun dan waspadalah. Nah, pertanyaannya saudara, berjaga-jaga terhadap apa? Kita harus berjaga-jaga terhadap si iblis, sebab iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. So, karena itu kita harus dapat memahami strategi dari iblis yang walaupun secara halus dan perlahan pasti akan berusaha untuk menghancurkan kita, saudara. Selain itu, kita juga harus berjaga-jaga terhadap pencobaan sebagaimana yang Yesus katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Apabila kita tidak berjaga-jaga serta melekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita, seringkali kita terlambat untuk menyadari ternyata percobaan telah menimpa kita, saudara. Karena itu bangunlah terus hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya berdoa ketika ada masalah saja, sementara ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita tidak lagi berdoa. Itulah sebabnya Tuhan menegur jemaat yang ada di Sardis, karena mereka beranggapan bahwa mereka memiliki kehidupan yang rohani yang berkenan kepada Tuhan, padahal mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka mengalami kematian secara rohani. Pekerjaan atau pelayanan yang mereka lakukan hanyalah sebatas rutinitas belaka. Nah, saudara, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Apakah kita juga menjalani kerohanian kita sebagai sesuatu yang rutin saja, saudara? Kita berdoa kepada Tuhan, kita melayani kepada Tuhan, kita pikir kita sudah melakukan segala sesuatu kepada Tuhan, padahal yang kita lakukan itu semuanya adalah hal-hal yang bersifat rutin saja. Padahal Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Demikian Wahyu 3 ayat 1-2. Nah, saudara, jika saat ini kita merasa kerohanian kita sudah mapan, berhati-hatilah. Jangan pernah berpuas diri, saudara. Sebab apa? Sebab yang menilai kualitas iman kita, yang menilai pekerjaan kita, dan jaga pelayanan kita adalah Kristus itu sendiri, bukan diri kita. Karena itu, jangan sekali-sekali kita memegahkan diri. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.